kita lihat Wits bakal main Sky, sementara dari Dubstep tentunya akan bermain Jet. Harusnya secara teori Dubstep di sini bakal keganggu operatornya karena ada seorang Benkai yang main pakai bridge. Jadi harusnya ini operator dari Dubstep bisa di flash lah at least. Yes, dan seperti yang memang sudah terkenal dari Paper X, memang mereka di map Asian tidak akan menggunakan duelist. Iya. Semuanya ini support bisa dibilang ya. Dan dari brand sendiri yang sebenarnya dinotis dari map pertama, penggunaan ultimate mereka tuh sangat bijaksana banget di beberapa momen yang mereka disadvantage secara situasi, map control dan juga jumlah, tapi mereka bisa ngembalikan keadaan sering banget 3 kali, dan itu merupakan momen banget recovery yang terbaik mungkin dari brand esports sendiri. Ini Mindfreak bakal bermain Astra, bisa dibilang salah satu agent paling menyebalkan saat ini kalau digunakan secara maksimal. Sementara dari brand esports mereka punya approach yang bisa dibilang serupa dibandingkan permainan mereka waktu Masters. Bedanya sekarang akan ada Sky dari seorang Wits. Memang Wits ini adalah salah satu pemain baru ya di brand esports, dan itulah dia agent pick dari pertandingan antara brand esports dan juga Paper X di map yang kedua yaitu Essen. Gimana menurut lu, Bert? Prediksi untuk map kedua kayaknya bakal lucu nih. Gue gak mau ngejinx lah, dari tadi gue nebak lagi salah mulu deh. Iya. Udah, jadi mending gue gak usah ini deh. Semoga aja Paper X sama pasti. Indomride. Siap. Dan nampaknya langsung saja kita masuk ke pertandingan yang kedua antara brand esports melawan Paper X di map Essen. Ini dia. Yap, di map Asian map kedua antara Paper X melawan brand esports. Di sini adalah bisa dibilang map penentuan juga untuk Paper X. Apakah mereka masih bisa untuk mengungguli brand esports di map kali ini dan membawa pertandingan ke map yang ketiga, atau mungkin dari brand esports masih menjaga permainan mereka yang begitu apik dan akan menutup atau mengclosing di best of 3 series kali ini dengan skor yang meyakinkan 2-0. Ya, ini akan menjadi penentuan. Terakhir mungkin kita sebagai penikmat Valorant di Indonesia melihat permainan dari brand di map ini, kenangannya nggak begitu bagus. Karena waktu itu brand esports bermain dengan begitu gemilang di map Action, mengalahkan Boom Esports dengan skor yang cukup drastis. Sementara Paper X kemarin sedikit terseok-seok atau sedikit keringetan ketika berhadapan dengan Full Sense di map yang sama. Jadi kita lihat saja siapakah yang akan lebih kuat di pertandingan kedua antara Paper X melawan brand esports. Sekarang pistol round akan segera dimulai. Kita lihat orb sudah diletakkan oleh Mindfreak. Langsung quick smoke untuk setidaknya mengamankan sebuah orb. Ada counter smoke dari brand esports, one way yang gagal nampaknya. Sementara Mindfreak sudah berhasil crossing, bakal bermain dengan cukup sabar di sini Paper X. Iya, sedangkan dari brand juga mereka tidak melakukan pergerakan yang begitu signifikan, tapi di arah yang lain yaitu B-Man sudah berhasil dikontrol nampaknya, tapi tidak akan overpicking keluar B-Man. Dan pemain-pemain dari Paper X sudah mulai berkumpul, lebih tepatnya ke arah luar B-Man, di mana dari seorang Dubstep sudah menunggu di angle yang begitu berbahaya. Langsung Trailblazer mendapatkan informasi yang cukup mahal nampaknya. Sementara Dubstep berdiri di tengah jalan. Ada sebuah flash untuk mengusir Dubstep mundur. Tapi sempat setidaknya melakukan smoke. Sementara Wits masih belum ketahuan posisinya. Benkai mampu melakukan 1 kill. Ada refrag dari seorang Wits, tapi langsung refrag kembali oleh seorang Mindfreak. Dari arah Boathouse ada satu pemain, yaitu Dubstep. Dengan low HP-nya mampu mendapatkan 1 kill. Tapi tentunya ia tidak berdaya menghadapi 2 pemain lainnya dari Paper X. 1-0. Paper X berhasil memenangkan pistol round di babak pertama. Yes, dan mungkin karena memang tadi dikeluarkan sebuah Tasmanian Devil atau sebuah Trailblazers untuk ngecek ke arah B-Man, jadi mungkin pemain-pemain dari Paper X sudah menyangka bahwa sudah dilakukan push. Mungkin oleh seorang Dubstep, karena lagi-lagi Dubstep kan Dubstep adalah seorang Jet, jadi dia punya tailwind untuk mundur, dan benar saja, tapi sayang banget tadi sebelum mundur dia udah tertek ke low HP. Iya. Udah kena ding duluan dari beberapa tembakan pertamanya, memang gak ada yang connect. Jadi mau tidak mau dia harus main jauh. Andai kan dia berhasil dapetin 1, mungkin brand esports masih punya kesempatan. Tapi kabar gembira tentunya bagi Paper X. Mereka berhasil melakukan angka pertama. Modal penting karena mengingat map pertama mereka tidak bermain begitu baik. Mereka harus memenangkan map kedua ini untuk membawa kita ke map ketiga. Kalau tidak mereka gak akan turun ke lower bracket. Davai dari arah mid
Pizza akan mencoba setidaknya menggali informasi, tidak menemukan siapapun, dan nampaknya short A yang bakal menjadi tujuan pemain-pemain dari Peprex. Dan Davai sudah mulai ngepick tapi nampaknya harus buta dubstep. Menggunakan sebuah baki, masih bisa mendapatkan satu kill sebelum akhirnya di refrag. Forsaken dan juga Davai masing-masing mendapatkan satu pemain. Davai langsung masuk ke dalam side A. Menumbangkan seorang Wits dan tersisa Jesse Fush dan juga Dispenser dari arah Defender Spawn dan satu pemain dari arah short, yaitu Jesse Fush. Ya, ini udah retake yang bakal mustahil untuk dilakukan seharusnya untuk Brand Esports dengan hanya bermodalkan klasik. Dengan posisi seperti ini, dengan agent seperti ini, hanya mukjizat yang bisa memenangkan mereka, dan Forsaken berhasil melakukan satu dan bahkan killnya yang ketiga untuk mendapatkan satu angka lagi bagi Peprex. Sekarang kita akan memasuki buy round untuk masing-masing tim, terutama untuk Brand Esports yang memang sudah kehilangan 2 angka pertama. Sementara Peprex harusnya mereka akan tetap membawa Spectre ini ke ronde ketiga. Yap. Dan tadi dari Peprex mereka juga melakukan kontrol mid dengan sangat baik dari Davai. Dia langsung masuk dengan kedua pemain yang lainnya. Ngewall juga untuk menjaga push dari arah Defender Spawn-nya, dan ronde tersebut berhasil dimenangkan oleh Peprex. Sekarang merupakan ronde pembuktian bagi Brand Esports sendiri karena ini adalah ronde buy untuk mereka. Dan nampaknya Jesse Fush akan bermain dengan Odin untuk menjaga dari arah B-Man karena memang bisa di through the wall ya, di wall bank. Yep. Dan drone sudah dikeluarkan, Nano Swarm bakal diletakkan oleh seorang Forsaken. Drone mendapatkan informasi yang cukup banyak itu seharusnya. Sementara Guiding Light dari Wits bersiap. Pemain-pemain dari Peprex juga bersiap untuk melakukan rotasi. Mid control nampaknya akan coba dilakukan. Guiding Light berhasil melakukan informasi. Sebuah pergerakan yang bagus tadi untuk mendapatkan 2 pemain. Terflash sementara Dubstep akan mencoba melakukan pick. Ditemani Guiding Light. Nampaknya gagal untuk mendapatkan pick. Harus mundur dan bakal di-heal oleh seorang Wits. Split push A nampaknya akan dilakukan oleh Peprex. 3 pemain dari arah short, 2 pemain dari arah E-main. Masih menunggu momen yang tepat karena memang masih ada smoke dari seorang Borkum yang menahan gempuran Peprex dari sisi short. Ada sebuah paranoia. Jadi jelas harus melakukan push dengan cepat di sini. Davai akan mencoba memancing pemain-pemain dari side B agar tidak melakukan rotasi. Buka wallnya, memancing alarm bot. Nanostorm dilempar oleh Forsaken. Borkum berhasil menjadi seorang Benkai dari arah E-main. Akan ada duel, tapi Borkum dari arah short akan mampu melakukan 1 kill lagi. Tersisa seorang Forsaken dari tim Peprex yang harus menahan senjata yang ia miliki. Karena ternyata 4 pemain lainnya langsung terdelete. Brand Esports akan mampu mendapatkan angka pertama mereka. Iya, dan tadi nampaknya dari seorang Forsaken dia mencoba untuk mengeluarkan Nano Swarm ke arah short. Tapi itu menjadi pisau bermata dua karena di sini di Valorant itu kalau lu ngelemparin projectile atau lu nembakin pakai Vandal itu bisa di-trace pelurunya. Jadi mungkin tadi dari Borkum langsung nge-trace aja. Arah laju dari Nano Swarm dan ternyata malah yang tertangkap itu Benkai. Iya, itu suainya dia sih. Dan kayaknya langsung kebaca. Sebenarnya mereka mau coba bangun persepsi mereka ke B karena wallnya itu di mid. Forsaken secara logika harusnya main lurk mungkin karena dia pakai Killjoy. Jadi ketika ngelempar Nano Swarm, ya udah kayaknya ini bakal main B. Tapi ternyata begitu Benkai yang mati, wah ini mau nge-fake nih kayak B-nya. Makanya mereka langsung kayaknya udah pasti A, dan di titik itu Peprex sedikit kesulitan. Sekarang ini udah 2-1 Iko untuk Peprex. Forsaken berhasil membawa Vandal yang ia selamatkan dari ronde sebelumnya. Akan menjadi orang 1 di sini. Sementara Dispenser dari arah B-man. Itu udah ada Odin. Kayaknya bakal sedikit mengurungkan niat mereka untuk lewat B-man. Bakal langsung ke arah mid, di mana sudah ada alarm bot yang diletakkan untuk setidaknya menjaga posisi ini agar tidak kecolongan. Pemain-pemain lainnya dari Brand nge-stack di arah A. Ini akan menjadi rotasi yang cukup lama, dan Dispenser mampu melakukan 1 kill tapi langsung di-refrag oleh Davai dan bakal langsung di wall. Sementara dari seorang JC Fest terflash oleh seorang Benkai. Sementara Dubstep datang dan langsung di headshot kembali oleh seorang Davai. 3 melawan 2. Yap, 3 melawan 2, tapi lihat Borkum lagi-lagi melakukan flanking dari arah luar B-man. Forsaken sendiri akan menjaga dari arah B-man, 1 orang dari arah market, dan nampaknya Forsaken akan langsung nge-pick. Masih gagal, tapi nampaknya Nano Swarm akan langsung dibuka. Tersisa Borkum seorang diri yang lokasinya sudah diketahui, dan Forsaken bisa menutup ronde tersebut untuk Peprex 3-1.
Ini nampaknya sudah kebaca pergerakan dari Borkum. Forsaken benar-benar mengekspektasi kehadiran seorang lurker dari arah B-main, dan ini clean shot banget untuk seorang Davai. Dan juga utility usage dari Forsaken yang sangat baik untuk menahan push dari Borkum karena dia tahu dirinya low HP. 7-0, Forsaken masih belum tumbang sama sekali sebagai seorang sentinel di attacker side. Jadi jelas ekonomi dari dirinya juga akan sangat bagus, sementara Brand akan terpaksa melakukan eco kembali. Yap. Dan nampaknya di sini pemain-pemain dari mid lane mulai mencoba untuk melakukan kontrol atas mid, sedangkan ada Forsaken dan juga ada Tommy mencoba untuk menahan dari arah B-main karena kecenderungan Brand Esports sendiri yang suka melakukan push. Dua pemain nampaknya sudah mulai masuk ke arah mid dalam. Ada seorang dubstep yang menunggu dari ada defender spawn. Dispenser menjaga dari Cheeky Point, tapi nampaknya Benkai yang bisa menculik dubstep dan langsung lagi-lagi Davai akan melakukan hold, dan Dispenser bakalan terhukum nampaknya karena terlalu berani, dan langsung saja mid to B dan juga dari arah B-main B-side sendiri akan dikuasai sama pemain-pemain dari PaperX. Davai headshot. Borkum harus melakukan ace clutch sekarang dengan frenzy di tangan. Bukan senjata terbaik tentunya untuk melakukan sebuah ace clutch. Apalagi dengan posisi seperti ini, kayaknya ini butuh lebih dari mukjizat lagi untuk melakukan clutch. Apalagi udah ketahuan sama turret. Buset, dia ngadu tembak sama turret aja nggak bisa, Pak. Jarak segitu pakai frenzy ya. Kayaknya PR banget, dan kayaknya ini hanya bisa berharap. Oh, wait, what? 4 pemain keluar ke arah B-main. Kalau misalkan 1 pemain tumbang dan semua pemain dari PPX terlalu komit, ini bisa bahaya nih. Untungnya Benkai masih... Kayaknya ada yang ngeri nih guys. Ini Benkai kalau sampai mati. Itu Benkai kalau mati ya. Borkum bisa nge-defuse loh itu. Itu ngeri sih. Jauh banget kan? Jauh banget soalnya. Hampir semua pemain dari PPX sudah ke arah B-Link. Dan PPX berhasil mempertahankan keunggulan mereka 4-1, sementara Brand mereka baru bisa melakukan full buy round kembali di ronde kali ini. Yes, dan inilah yang dibutuhkan oleh PaperX. Mereka sebagai attackers bermain tanpa duelist bisa mengantongi poin-poin penting lah, at least mendapatkan poin aman. Mungkin dua lagi memasuki poin aman untuk sebagai modal mereka nanti main sebagai defenders. Dan sekarang kita melihat pemain dari PaperX mencoba untuk melakukan kontrol atas mid dari arah high mid nampaknya. Dari Forsaken sendiri akan mencoba untuk melakukan jumping pick. Sedangkan tadi dari A-main udah mendapatkan informasi dari seorang Witch menggunakan blinding light-nya. Dan bermain dengan cukup sabar dari PaperX karena menunggu push yang mungkin sering dilakukan sama pemain-pemain dari Brand Esports. Ya, tapi dari Brand Esports sendiri ternyata tidak terpancing. Mereka lebih memilih untuk menahan angle. I have the spike. Ingin mencoba bermain dengan lebih konservatif. 1 guiding light sudah keluar untuk mengecek dan tidak mendapatkan informasi apapun. Sekarang Benkai akan mencoba mengisi pop dog. Tidak menemukan siapapun. Ada turret dari arah shortnya. Shock dart yang melayang dari arah side B. Tidak menemukan siapapun. Lockdown dikeluarkan di sini. Masih menahan dari jarak jauh. Belum ada commit push dari masing-masing sisi. Mereka hanya menunggu respon dari masing-masing tim. Witch berhasil menculik 1 pemain dari arah Hell. Seekers langsung dikeluarkan. Sementara respon dari PaperX adalah mendapatkan 3 pemain dengan sangat cepat. Dengan demikian side A langsung jatuh ke tangan PaperX. Davai dari arah Hell akan mencoba melakukan push, dan ada Jesse Vice di sana yang juga akan tumbang dari tangan seorang Davai. 4 melawan 1, dubstep pun akan lari menyelamatkan operatornya. Yes, dan approach yang begitu sabar menurut gue dari PaperX. Mereka menunggu dari lockdownnya dulu untuk mungkin sedikit membuat kocar-kacir pemain-pemain dari Brand Esports yang berada dari arah dalam side. Meskipun tadi sebenarnya dari Witch sendiri sudah membuka dengan early frag, tapi nampaknya bounce back yang dilakukan begitu cepat. Dubstep masih bisa menahan sebuah operator di tangannya meskipun tadi sempat terflash oleh Benkai. Nampaknya akan di-pressure kali ini dari Dubstep. 2 pemain bakalan langsung nge-push, dan Mind Freak akan menumbangkan Dubstep sehingga operator tidak bisa di-save. Ya, dia masih coba melakukan pick tadi, mencoba mendapatkan lebih dari yang bisa dia dapatkan. Di sini nampaknya PaperX melakukan apa yang Brand lakukan kepada mereka di map pertama. Perlahan tapi pasti menjauhkan diri mereka. Di sini 5-1, Brand Esports seperti tidak menemukan jawaban bagaimana cara nge-counter
utility dari Paprex. Karena menurut gue yang ngeselin di sini adalah Mindfreak dengan Astranya. Bagaimana mereka bisa nge-counter Astra tanpa menggunakan Astra? Jadi Gravity Well-nya, Pulse-nya, Smoke-nya, semuanya begitu mengganggu. Yap. Dan ini belum mengeluarkan Cosmic Divide. Jadi Brand Esports mereka sedang dalam kondisi yang kesulitan. Apalagi sekarang mereka bermain di Defender side. Baru mendapatkan angka 1 dan Paprex sudah mengantungi angka 5 di attacker. Ini udah kabar buruk buat Brand di second half nanti. Yes, dan pemain-pemain dari Paprex mulai berkumpul ke arah luar B-main. Sedangkan ada 2 pemain yang menjaga dari arah B-side. Second menggunakan Odin kali ini. Masih mencoba untuk ngecek ke arah mid-nya. Dimana ada seorang Borkum yang masih berada di arah A-shot. Tidak berani untuk nge-pick. Mengeluarkan sebuah shock dart untuk menahan pergerakan dari arah B-main. Sedangkan pemain-pemain dari Paprex nampaknya sudah terlihat ada rotasi. Sedangkan lihat Wits, dia udah nge-push jauh banget dari arah A-main menggunakan sebuah sharing. Ini Mindfreak juga nggak sadar bahwa Wits sudah nge-push, tapi bakalan langsung mundur. Dan sudah ada lockdown yang dikeluarkan oleh Dispenser di arah backside B. Dan Borkum masih bisa mendapatkan 1 kill, mengeluarkan paranoia. Masih ada 1 pemain lagi dari arah high mid dan nampaknya shortnya juga udah masuk membawa spike ke arah side A. Ya, ini harus melakukan rotasi lagi karena ternyata Squeaky-nya udah ditutup. Masalahnya B-nya tadi di lockdown, jadi Davai nggak bisa mendapatkan kontrol dengan cepat. Dia memang punya resurrection dan Dispenser di sini akan mampu melakukan Davai. Dan langsung saja tertahan posisinya, tapi Dispenser goes for more. Akan langsung tumbang pula 6 detik, 5 detik. Masih ada waktu untuk melakukan plan. Dengan hanya 5 detik tersisa. Andaikan tadi seorang Dispenser bermain lebih sabar, ronde ini akan lebih mungkin dimenangkan. Sekarang menjadi 2 lawan 2. Dubstep sudah berhasil nge-recover sebuah Vandal. Begitu pula Wits. Dari arah lane sekarang melakukan push. Tommy akan mampu mendapatkan kill. Alarm Bot berhasil menemukan posisi dari Wits dan Nano Swarm langsung dipecahkan. Wits akan bermain dengan waktu dan bermain dengan psikologi. Dari seorang Tommy sendiri nampaknya terpancing untuk melakukan pergerakan. Dan sebuah clutch yang manis berhasil dimenangkan oleh Wits untuk mendapatkan 1 angka lagi bagi Brand Esports. Yap, 2-5. Dan itu merupakan thrifty round juga bagi Brand Clutch Thrifty tempatnya. Dan ini gue nggak tahu apa yang terjadi, mungkin Davai juga nggak siap ya bahwa Dispenser itu ada di tengah jalan. Dan untuk melakukan spray control menggunakan Vandal nampaknya agak sulit tadi. Dan bisa dimenangkan oleh Brand di ronde tersebut 5-2. Tapi lihat dari Paprex masih memiliki ekonomi. Jadi harusnya mereka mungkin masih bisa buy 2-3 round ke depan kalau misalkan mereka tidak bisa memenangkan ronde. Ya, ini sekarang at least sudah mendapatkan 1 angka lagi Brand. Odin dari Jesse Fest sudah berhasil nge-tag Benkai ke 30 HP. Langsung memaksa healing dari Davai keluar lebih awal. Bahkan tidak full. Sini drone sudah berhasil nge-tag. Davai bakal langsung kabur karena dia tahu ada Odin di tangan seorang Jesse Fest. Sudah ditandain, masih belum menemukan siapapun. Ada turret pula. Sini Recon sudah refresh. Coba. Oke, tidak menemukan siapapun tentunya dengan Recon seperti itu. Shock dart di sini dari Jesse Fest menandakan kalau dirinya masih belum pindah dari posisi tersebut. Davai dari arah mid udah ketahuan sama Alarm Bot dan bermain dengan cukup lambat sekali lagi Paprex. Tapi Davai sebagai sage tempur sudah berhasil mengisi mid dan bahkan menutup vision dari arah defender spawn. Yap, menahan salah satu choke point yang dimiliki. Dan kali ini mencoba untuk mundur dari seorang Davai. Pemain-pemain dari Paprex sendiri sudah mulai berkumpul dari arah B-main mengeluarkan sebuah Nano Swarm ke arah defender spawn. Ada sebuah blinding light tapi nampaknya Dispenser berhasil menculik Forsaken. Tapi Mindfreak bisa melakukan refrag 2 kill lebih tepatnya diamankan oleh Mindfreak. Tapi Wits dan juga Benkai, ada duel yang terjadi 3 melawan 2 sekarang dan harus melakukan retake. Dan Dubstep pun akan bergerak dari arah defender spawn. Ya, itu satu jalan sudah ditutup. Dubstep mau tidak mau harus datang dari arah defender spawn. Tapi Davai sudah begitu kuat menahan posisi market ini. Dubstep mampu mendapatkan 1 kill. Mindfreak yang sedang bertapa di sini bakal langsung di stun. Tapi terselamatkan oleh sebuah smoke. Dubstep tidak kelihatan. Bakal mencoba memanfaatkan smoke ini. Udah ketahuan harusnya posisinya. Tapi dari Paprex tidak membuka posisi sama sekali. Langsung ada dash in. Mindfreak dari arah bot house sudah ketahuan posisinya. Dan langsung tumbang di sini. Dubstep mencoba melakukan kill yang kedua tapi tidak akan terjadi. Benkai
dengan 2 HP yang tersisa berhasil memenangkan ronde. Satu lagi untuk Paper Rex. Yes, dan Paper Rex sudah di angka 6, angka yang cukup aman sebagai attackers, apalagi mereka bermain tanpa duelist. Dan tadi sebenarnya yang pengen gue highlight adalah dari si dubstepnya. Dia keluarin 2 smoke ke kiri sama ke kanan, terus dia ngedash, jadi mungkin pemainnya di arah backside agak bingung. Tadi main fake mungkin nggak expect. Ya, galau itu, ini dash kemana nih si orang nih. Dan kalau misalkan kita lihat dari killboard, Jesse Fash masih belum memberikan permainan yang terbaik dari dirinya. Sementara sekarang kita memasuki ronde ke-9. Davai berhasil menculik dispenser. Dubstep di sini. Dengan Bladestorm mencoba menculik satu pemain, tapi masih belum menemukan siapapun. Masih mencoba through the smoke. Tapi sudah 4 lawan 5, utility lengkap dari langsung di flick pula itu tadi Dubstep yang mencoba berlari bersama dengan Trailblazer. Dan Guiding Light berhasil pecahkan dan flawless untuk Paper Rex. 2 ronde yang berhasil dimenangkan kembali untuk tim perwakilan Singapura. Brand Esports seperti kehilangan tajinya dibandingkan dengan map yang pertama. Iya, dan tadi nampaknya agak sedikit miskom mungkin dari Brand Esports, karena sekarang dari Jesse Fash itu nggak bisa beli. Harus menggunakan sebuah Sheriff aja. Dia beli Odin tadi, teman-temannya Iko dia beli Odin. Tactical pause. Waktu yang tepat sih untuk memanggil tactical pause. Nih, ini waktunya untuk rembukan lagi sih. Karena udah terlampau cukup jauh, apalagi di defender side. Dan ini tactical pause datang dari Brand Esports. Iya, entah ada sesuatu yang menghilang dari Brand Esports, dan itu adalah kerjasama nampaknya. Karena kelihatan chemistry mereka di map ini tidak begitu bagus, refrag nggak begitu jalan. Mereka mencoba bermain agresif tapi selalu gagal. Sayangnya juga Jesse Fash menurut gue memegang posisi penting dan tidak mampu menahan posisinya dengan cukup baik. Jadi tactical pause ini tentunya diharapkan bisa memperbaiki permainan Brand. Karena at least untuk babak pertama ini Paper Rex sudah unggul jauh, dan dari segi side ini mereka udah unggul banget. Gue setuju sih sama apa yang lu bilang, ketika mungkin dari Brand nampaknya feeling kerjasamanya tuh agak sedikit miss, dimana pemain-pemain dari Paper Rex bisa mendobrak masuk ke choke point tertentu, terutama dari arah mid, karena Davai selalu bisa mendapatkan kontrol. Maka sekarang kita melihat dari Brand itu diduain midnya. Dispenser, lebih tepatnya Dubstep sendiri akan menjaga dari arah pizza, sedangkan ada Dispenser yang menjaga dari arah market, mencoba untuk mundur dan bermain dengan cukup lambat. Kali ini dari pemain-pemain Paper Rex mulai mengisi ke arah mid lane. Top mid juga diisi, mungkin mau mengambil mid control lagi-lagi. Ya, memang ini gaya permainan Paper Rex dengan tanpa duelis sangat cocok dengan style permainan mereka yang bermain begitu lambat, memanfaatkan utility usage untuk ngeblok salah satu corner, ngecek satu persatu angle, memanfaatkan flash dari Breeze untuk masuk. Dan di sini Dubstep akhirnya berhasil melakukan Davai yang memang sedari ronde pertama bermain seperti itu, dan sekarang nampaknya tactical pause mulai membuahkan hasil, dan Jesse Fash baru saja membukukan 2 kill pertamanya dengan menggunakan Hunter Fury 2 melawan 3 sekarang. Squeaky sudah ditutup, dan what a flick by Tommy untuk membuat keadaan menjadi 2 lawan 2. Ronde yang sudah dipegang oleh Brand lepas begitu saja. Sementara dari Dubstep akan mampu mendapatkan kill dari seorang Tommy. 1v2 situation. Benkai bermain dari arah Hell. Recon sudah datang untuk membantu Dubstep. Dan di sini Benkai masih menahan. Dia punya 2 flash. 1 fault line dan 1 aftershock headshot ke arah Jesse Fash, tapi Dubstep swing lebar. 3 kill untuk Dubstep, 1 angka untuk Brand Esports. Yap, dan tactical timeout yang berbuah menurut gua dari Brand Esports, terutama ketika mereka mengambil call, lebih tepatnya tadi dari seorang Dubstep menjaga dari arah pizza. Karena memang Davai berkali-kali ke sana, nggak pernah ada yang jaga, cuma ada alarm bot doang. Jadi dia benar-benar nggak expect bahwa Dubstep itu berada di arah pizza, jadi don't even bother to check. Ya, butuh waktu yang cukup lama untuk menyadari kebiasaan dari Davai tadi. Dan ketika Davai tidak mampu mendapatkan mid, langsung sulit tadi rotasinya. Karena memang Paper Rex mengandalkan hal itu. Ketika A-nya gagal, mereka langsung ke B. Kalau B-nya dapat, mereka langsung ke B. Kalau A-nya dapat, orang yang di mid, mereka nggak perlu peduli mid lagi. Rotasi mereka jadi bisa cepet banget. Dan sekarang Brand berhasil melakukan angka pertama, tapi jelas ekonomi tidak berada di sisi mereka. Akan terpaksa bermain dengan senjata yang lebih minimalis. Lockdown sudah dikeluarkan.
Borkum sendiri tidak ketahuan. Oh, dia bakal main nekat di sini. Nekat banget, berhasil dapat 1 kill. Tapi sayangnya tidak sempat mengeluarkan paranoia. Sehingga pemain-pemain dari PPRX akan mampu masuk. Benkai pun langsung menumbangkan Borkum. Buat pertandingan menjadi 4 melawan 5. Upaya dari Borkum untuk memperlambat push dari PPRX justru membuahkan kematian bagi dirinya. Dubstep mampu mendapatkan 1 kill ke arah Mindfreak. Sekarang menjadi 4 lawan 4. 4 lawan 3 bahkan. Iya, 4 melawan 3. Tommy berhasil menemukan Dubstep yang menjadi flanker. Benkai akan menjaga dari arah generator. Masih punya 1 flashpoint lagi. Dan nampaknya Forsaken bisa membuahkan kill. Dan tersisa Jesse Fash, seorang diri yang langsung ditumbangkan oleh double kill milik Davai 8-3. Nampaknya PPRX begitu kuat sebagai attackers. Ini cara permainan mereka itu begitu lambat. Begitu kontaknya mereka gila sih. Karena mereka main tanpa utility. Jadi ketika mencoba menahan side untuk menahan retake dari Brand, utility mereka masih lengkap. Ya, guiding light-nya masih lengkap. Smoke-nya masih mungkin ada beberapa, paranoia-nya masih ada. Utility dari Mindfreak-nya masih lengkap. Benkai masih punya flash, Forsaken masih punya molly, Tommy masih punya segala macam. Jadi karena mereka bermain kontak terus-menerus, ketika tadi Brand mencoba melakukan retake itu udah PR banget sih. Langsung dikeluarkan Hunter's Fury yang dimiliki, tapi Dubstep bisa mendapatkan headshot menggunakan Blade Storm-nya dan langsung dibalas. Kali ini ada lockdown, tapi Davai berhasil menculik Jesse Fash. Dispenser berhasil mendapatkan 1 kill, melakukan refrag, lebih tepatnya 4 melawan 3 sekarang, dan langsung melakukan rotasi berbondong-bondong dari pemain-pemain PPRX nampaknya ke arah side A. Ya, tadi ada guiding light dari seorang Witch mencoba mendapatkan informasi, tapi nampaknya terlalu early untuk mendapatkan informasi tersebut. Rolling Thunder keluar dari Benkai. Sementara Witch akan bermain dari arah dan udah ketahuan posisinya. Dubstep berhasil menculik 1 pemain dan bahkan yang ketiga mampukah mendapatkan quad kill di sini. Benkai berhasil memanfaatkan flashnya untuk mendapatkan 1 kill. 1v2 situation. Masih punya 2 flash. Dan Dispenser dari arah Garden udah ketahuan, udah dikejar di sini sama Borkum. Dan Spike berhasil diambil, tapi from the shadows langsung dari seorang Borkum meng-sandwich posisi dari Benkai. Tapi ini bisa menjadi mematikan untuk Brand, andaikan Dispenser tumbang. Tapi untungnya Dispenser mampu mempertahankan posisi tersebut dan mendapatkan 1 angka lagi untuk menutup first half dengan skor 8-4 keunggulan untuk PPRX. Tadi tuh lu lihat gak sih si Borkum? Dia nge-push dari B-main itu kejar-kejaran tuh sama pemain PPRX. Gua hancurin pintu lu, gua kejar lu. Dari B-main tuh sama-sama tuh bareng-bareng. Iya, itu udah Borkumnya, why are you running? Why are you running? Terus pas udah sampai ditutup pintunya. Iya, ditutup pintunya. Ayo, 8-4. Brand, mereka masih bukan tanpa harapan di map kedua kali ini. Sementara PPRX, mereka berada di jalur terdepan untuk membawa kita ke map ketiga. Yap. Permasalahannya tentunya selalu pistol round. Pistol round ini kalau misalkan PPRX menang, kesempatan untuk membawa kita ke map ketiga akan semakin lebar. Ini pistol round menjadi asah mungkin untuk Brand Esports melakukan comeback di map Aizen kali ini. Pemain-pemain dari Brand mulai mengisi ke arah short, sudah mengeluarkan sebuah Trailblazers. Nampaknya Benkai pun berhasil menghancurkan Trailblazers tersebut. Masih memiliki fault line untuk mendelay mungkin pergerakan yang berada di arah A-shot. Masih ada flashpoint juga, 3 flashpoint lebih tepatnya. Forsaken akan menjaga dari arah balik triple. Bisa mendapatkan 2 kill, 1 lagi menggunakan Nano Swarm. Tapi Borkum masih membuahkan 1 kill. What? Through the smoke tadi langsung ditembusin aja dan Borkum tiba-tiba hilang. Ya, itu setup Nano Swarm yang bagus banget dari Forsaken. Sehingga pemain-pemain yang masuk ke side semuanya udah at least kecicil. Kalau kita lihat di sini Jesse Fash jadi pemain terakhir digrebek. Pakai shock dart, pakai peluru, dan quad kill untuk Forsaken. Pemain yang nampaknya step up jauh dibandingkan map yang pertama. 17 kill sudah, dan Davai dengan 15 kill. Seperti inilah harusnya susunan scoreboard dari PPRX. Dan sementara dari Brand, Dubstep di sini yang nampaknya sendirian menggendong-gendong Brand Esports dengan 14 kill. Nampaknya teman-teman yang lain harus segera step up juga, karena kalau begini keadaannya nampaknya mungkin map 3 akan terjadi. Iya, dan gila men, Forsaken main duelist bisa, main sentinel bisa. Dubstep
mulai memberikan, oh no, itu dispenser gak bisa kabur, dia di slow sama di aftershock sama Paper Rex. Oh my god, ini udah bener-bener crumbling banget menurut gua dari Brand. Dubstep masih bisa dapetin 1 kill, tapi langsung disambut sama Mind Freak. Itu bener-bener berdarah banget di arah mid lane-nya. Gue baru mau komen, terus tiba-tiba langsung di slow, langsung di aftershock. Si Dubstep masih bisa mundur kan. Terus itu udah bener-bener nyerah banget sih, itu langsung keluarin pisau. Itu game plan-nya gila banget sih, itu playbook yang rapih banget. High mid-nya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Slow-nya pas banget. Feeling gue mereka udah melakukan mapping itu. Udah tahu Brand Esports bakal melakukan itu di anti-eco. Tapi ternyata ya sudah. Ternyata tadi ada graffiti juga. Iya, ternyata ditarik pula. Udah ditarik, di slow, di aftershock. Ya udahlah Sedih banget gitu. dah hidupnya Brand. Pokoknya di ronde itu. Dan di sini akan langsung melakukan full buy. Take flight. Sementara Jesse Fast dengan drone mencoba mencari informasi. Itu sebabnya menurut gua lu kalau ngelawan Astra kayaknya harus pakai Astra juga sih. Ini begitu mengesalkan Legend ini. Iya, dan ada satu smoke dikeluarkan oleh Brand, atau lebih tepatnya Borkum ke arah mid. Dan nampaknya mid sudah mulai diisi di sini. Ada satu pemain dari arah top mid, 2 pemain dari arah mid lane nampaknya. Dan lihat Borkum sudah mulai nyelip. Dan Forsaken akan menjaga dekat dari arah A-short, akan membuat sebuah crossfire nampaknya dengan Benkai. Tapi pemain-pemain dari Brand, 3 pemain lebih tepatnya sudah mulai menginvasi ke arah mid. Dan ini harus berhati-hati banget dari arah side B-nya. Ya, ini bakal split push. Mid to B, satu dari arah B main. Dispenser, Nano Swarm default ke arah Davai. Yang nampaknya akan mundur. Gunakan operator di sini Davai. Tommy dari arah bot house sudah berhasil ngedetect seorang Dispenser. Dan agak sedikit tersendat push ke arah side-nya. Dengan sebuah slow orb tadi. Borkum berhasil mendapatkan Davai dan Dubstep langsung headshot ke arah Tommy. Plan akan didapatkan oleh Brand. 3 melawan 5. Mind Freak, Forsaken dan juga Benkai yang juga mendapatkan seorang Borkum. Membuat keadaan menjadi 3 lawan 4. Jesse Fast dari arah mid berhasil melakukan 1 kill walaupun sempat terlihat shaky. Membuat keadaan menjadi 2 lawan 4 Forsaken. Yang entah dari mana datangnya, ternyata dari arah attacker spawn. Berhasil melakukan 1 kill. 1 lawan 3 economical damage yang lumayan. Dan di sini kalau kita lihat Paprex sudah mengunci posisi keluar dari Brand Esports. Tapi dari Mind Freak sendiri lebih memilih untuk nge-recover operator dan membawa senjata ini ke ronde selanjutnya. 10-5 Brand Esports berhasil mengejar ketertinggalan walaupun tentunya dengan sangat-sangat lambat. 1 langkah per langkah di sini akan mencoba menahan Paprex di angka 10 tentunya. Walaupun demikian ekonomi dari Paprex nampaknya sudah begitu baik, mereka masih bisa buy di ronde ini. Walaupun nampaknya harus ada yang bermain dengan Spectre. Iya, Pak. Sedangkan mungkin dari Brand Oh, masih tadi bisa. melakukan kontrol atas mid. Itu bagus banget ketika mereka, karena lagi-lagi Aizen ya. Ketika mendapatkan mid dan B-main-nya juga berhasil di pressure juga, diberikan intimidasi ke arah B-side. Jadi agak sulit untuk menjaga dari arah 2 choke point yang berbeda. Dan sekarang memasuki ronde yang baru. Dari Brand akan bermain dengan cukup lambat, mungkin bermain secara default terlebih dahulu. Tapi lihat dari arah Emen, sudah mulai dipush. Davai sudah terdengar, ada dentuman operator, tapi masih melakukan mundur nampaknya. Tidak jadi mengeluarkan sebuah wall. Mungkin masih disayang-sayang sih wallnya. Ya, mungkin terlalu early untuk ngeluarin wall itu. Apalagi kayaknya pemain-pemain dari Brand sudah merespek operator. Maka tidak langsung melakukan push. Mencoba justru menyerang ke side lain. Operator ke arah short. Mencoba menyerang mental dari pemain-pemain mid dari Brand. Udah terkena tag oleh sebuah recon. Spencer sendiri masih menahan. Dari arah B-main mencoba menculik 1 pemain. Benkai akan bermain dari arah KB di sini. Spencer akan menjadi lurk. Dari arah B-main. Drone sudah dikeluarkan dan bakal langsung dihancurkan. Akan mencoba langsung regroup ke arah mid. Kembali. Sama-sama permainan tempo yang lambat dipertontonkan dan Davai dengan operatornya mampu menculik seorang Dubstep dari arah mid. Sementara 30 seconds terlihat left. mulai ada pergerakan ke arah side A dari seorang Jesse Fash. Nampaknya akan berhasil menembus side tapi tentunya akan tumbang dari tangan seorang Davai. Tapi side B lah yang akan dituju oleh pemain-pemain Brand. Lihat
dengan 3 pemain kali ini, tapi lihat sudah ada 2 pemain dari arah backside. Tapi Wits berhasil menemukan Tommy. Di sini mereka nggak tahu masih ada 1 orang lagi, tapi bakalan langsung dicek. Forsaken dapat 2 kill, tapi Wits dengan triple killnya tersisa seorang diri. 1 melawan 2, 11 HP. Bakalan langsung di Gravity Well nampaknya. Dan udah vulnerable di sini dari seorang Wits. Iya, tadi Gravity Well mencoba nge-deny plan dari seorang Wits. Dan di sini sebuah resurrection dikeluarkan untuk ngebait. Dan Davai dengan operatornya mampu mendapatkan 2 headshot. Operator aja masih headshot nih orang. Ngeri. Harus banget nggak sih di headshot orangnya. Dan sekarang angka 11 sudah dikantongin. 11-5 lihat nih. Ya ampun, di flick Headshot. pala. Wih. Sebenarnya udah upaya yang bagus banget. Davai ini angle berarti tipu, ya ampun flicknya. Aduh. Ngeri. Udahlah banget. kalian yang silver gak usah main kalau lawannya begini gimana dong? Gila itu flick shotnya apa coba? Itu Wah, ngeri udah banget. nggak logis men. Lu kalau nge-flick badan gede masuk akal lah. Itu pala aja juga kelihatan setengahnya, cuy. Itu kalau di monitor seuprit banget. Iya. Wah. Gue yang nge-cash aja kena mental loh. Kena Oh my mental. god. Dan berbondong-bondong kali ini pemain-pemain dari Brand bakal mengisi ke arah mid. Sudah mulai crossing nampaknya ke arah mid dalam area defender. 3 pemain lebih tepatnya. Sedangkan ada 1 pemain di arah luar side A, di mana side A-man-nya lebih tepatnya sudah mulai dikontrol dengan 2 pemain. Dan Dispenser bakal mencoba untuk jiggle, tapi Davai sudah menunggu dan lagi-lagi lihat headshot lagi. Itu lagi jumping spot loh. Albert aja sampai bingung. Karena operator tuh nggak wajar ini nembak kemarin. Dubstep pun mati, ganti Frenzy. Masih mampu mendapatkan kill ke arah Wits. Tommy juga mampu mendapatkan kill bersama juga dengan Forsaken di sisi lain. Dan Brand Esports nampaknya harus menunda kemenangan mereka. Karena ternyata di map kedua mereka diporak-porandakan balik oleh Paper X. Wow, Match point untuk Paper X. Lihat nih. caster kena mental. Ya, wah, itu di flick juga. Itu orang lagi jumping pick di headshot. Ya ampun. Itu lagi di rush loh. Wah, gokil man. Langsung ganti frenzy. Nggak dikasih refract. Oh my god. Ini hashtag caster kena mental. Ya ampun. Ya Ya ampun. Aduh, ini orang makan apa sih? Waduh, ini gizinya bagus nih berarti nih. Langsung Davai dari arah short mampu mendapatkan 1 kill dengan operatornya Forsaken juga follow up. Langsung 2 headshot. Di sini Brand Esports nampaknya sudah siap, sudah legowo untuk masuk ke map ketiga sembari Borkum harus melakukan 4 kill untuk menutup map ini, tapi ternyata tidak akan terjadi. Paper X akan membawa kita ke map ketiga dengan skor 13-5 di map kedua.